Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu Kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan syarah daripada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ditulis oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke hikmah berikutnya, yaitu hikmah yang ke 26 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatin nujhi, atau bisa juga min alamatin najhi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Setengah daripada tanda-tanda keberuntungan bagi seseorang pada kesudah-sudahan perkaranya ialah kembali kepada Allah pada permulaannya. Atau daripada tanda-tanda keberhasilan atau keberuntungan seseorang dalam akhir perkaranya adalah ia kembali kepada Allah fil bidayat, sebagaimana di awal-awalnya. Hendaklah tiap-tiap salik itu memperbaiki halnya pada permulaannya, yaitu dalam mengerjakan ibadah itu dengan berkembali kepada Allah dan berserah diri kepadanya saja, serta menuntut pertolongannya atau pertolongan Allah dalam melaksanakan segala amal ibadahnya. Maka siapa-siapa mengerjakan seperti yang demikian, maksudnya di awalnya ketika ia memulai beramal atau ketika ia memulai suluk itu dengan kesungguhan ingin kembali kepada Allah, ingin menuju kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah dan menuntut atau meminta pertolongan hanya kepada Allah dalam segala amal ibadahnya, dalam perjalanan ruhaninya, dalam perjalanan suluknya, niscaya akan sampailah ia kepada yang ditujunya. Maka kemungkinan besar, insya Allah, niscaya ia akan sampai kepada yang ditujunya. Apa yang ditujunya? Itu adalah yang diniatkannya sejak awal. Jadi sejak awal ia niat ingin sampai kepada Allah. Insya Allah dengan niatnya yang tulus, yang benar itu, kemudian ketika di tengah jalan kadang-kadang juga ada masalah, bisa melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, tapi kemudian ia selalu memohon pertolongan kepada Allah agar ditetapkan pada niatnya yang semula. Insya Allah, kata musannif atau kata muallif, Muallim Haji Muhammad Sarni, ia akan sampai kepada apa yang diinginkannya itu. Man asyarakat bidayatuhu asyarakat nihayatuhu. Ini adalah hikmah yang berikutnya lah. Barang siapa bercahaya di permulaannya, niscaya bercahaya pula di penghabisannya. Nah, jadi masih terkait ini. Barang siapa yang sejak awal niatnya tulus, ikhlas, bersungguh-sungguh, artinya niat karena Allah itu kan niat yang murni. Niat yang murni itu yang karena Allah itu mengandung satu cahaya.
karena merupakan limpahan anugerah daripada Allah. Barang siapa yang sejak awal ia bercahaya, kata Syekh Ibnu Athaillah, pada awalnya ia benar, niatnya tulus, sungguh-sungguh, insya Allah di akhir perjalanannya pun akan seperti di awalnya itu pula, yaitu dengan berbanyak-banyak mengerjakan ibadah serta mengakalinya, tentulah dia akan mencapai hasil yang ditujunya dengan terbuka hijab terhadap Tuhannya. Jadi ia melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, secara kuantitas pun ia perbanyak, secara kualitas pun ia kuatkan. Dengan apa? Dengan memikirkan, dengan merenungi apa yang dilakukannya. Jadi kemarin seperti dibicarakan di awal-awal, juga di pertengahan kita bicarakan amal mubtadi itu kan pertama dengan memperbanyak dulu, dengan memperbanyak riyadhah, dengan memperbanyak latihan. Kemudian di tengah-tengah biasanya dengan mulai menambahkan pengetahuan, kesadaran yang lebih mendalam. Dan biasanya di akhir amal arifin itu adalah sepenuhnya menyadari setiap amal ibadahnya merupakan karunia daripada Allah. Jadi kesadarannya itu tumbuh secara perlahan-lahan berbarengan dengan kuantitas, atau semakin banyak ia mengerjakan amal-amal sunnah itu, amal-amal kebaikan itu, maka biasanya di akhir kesadarannya itu akan makin kuat. Dan kesadaran itulah sebenarnya kunci daripada amal ibadah itu sendiri. Hikmah, hubungan yang terjalin antara dirinya dengan yang ditujunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itulah yang menjadi rahasia, menjadi hikmah, menjadi kualitas nilai yang paling tinggi dalam amal ibadahnya. Maka niscaya ia akan mencapai apa yang ditujunya itu. Dengan apa? Menurut mu'allif, dengan terbuka hijab terhadap Tuhannya, dengan ma'rifah, dengan pengetahuan yang benar tentang apa yang dikerjakannya dan untuk apa ia mengerjakannya. Itu berproses lah. Sekali lagi Imam Al-Ghazali membagi orang yang bertasawuf itu kan 3 tuh: pemula, mutawassit, dan muntahi. Dan itu seperti juga dijelaskan oleh muallim Haji Muhammad Sarni, itu sifatnya berjenjang. Awalnya mungkin tidak banyak tahu apa yang dikerjakan, jadi hanya menuruti perintah misal gurunya, atau karena tahu ini kebaikan, ini merupakan sunnah Nabi SAW, ia tiru. Yang penting tujuannya karena Allah, karena mengikut sunnah Rasulullah SAW, atau mengikuti perintah guru yang benar, misal seperti itu. Lalu kemudian perlahan-lahan muncul kesadaran di dalam hati. Kesadaran ini menguatkan nilai setiap apa yang dikerjakannya, dan di akhir mendapatkan pengetahuan, rahasia-rahasia, pemahaman yang benar akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasyaf yang paling tinggi. Adapun kasyaf yang bersifat penampakan hal-hal gaib itu kan di kalangan para sufi, bahkan Al-Ghazali sendiri pernah bilang itu hanya kasyaf hissi, dan biasanya kasyaf hissi semacam ini dihindari oleh para mutasawwif atau para salik yang sungguh-sungguh, karena sekali lagi biasanya itu hanya bersifat ujian bagi seorang salik. Terbukanya hijab terhadap hal-hal yang gaib, yang ajaib-ajaib itu, yang mencengangkan itu hanya ujian. Kasyaf yang tertinggi adalah ma'rifatullah, kesadaran yang mendalam akan hubungan dengan Allah.
Selanjutnya musannif mengatakan mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zawahir. Barang yang disimpankan pada rahasia yang gaib, niscaya tampaklah ia pada pandangan zahir. Orang yang salik itu apabila ia diberikan Allah rahasia pengenalannya, rahasia ma'rifah di dalam hatinya, niscaya tampaklah pada zahir anggotanya tanda-tandanya. Jadi orang yang diberikan kasyaf atau terbukanya hijab atau pengenalan terhadap ilmu Allah itu akan, tanpa dia harus mengatakan kepada orang lain lah, karena biasanya di dalam dunia tarekah, orang-orang para salik yang dibimbing oleh para guru kan biasa disuruh menyimpan menjadikan pengalaman-pengalaman rohani itu sebagai rahasia hanya untuk dirinya dan untuk hanya disampaikan kepada gurunya jika ia mungkin merasa bingung dengan apa yang dia temui atau yang dia hadapi, atau boleh mengatakan kepada ikhwan sesama salik untuk sekedar berbagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tahaddus bin ni'mah. Sekedar untuk melapangkan hatinya. Tapi tidak dianjurkan untuk membuka-buka rahasia itu kepada banyak orang yang dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi dirinya sendiri. Nah, biasanya orang-orang salik yang kemudian mendapatkan pengenalan-pengenalan semacam itu, walaupun disembunyikannya di dalam hatinya, di dalam batinnya, cahaya kebenaran itu pasti akan tampak di dalam adabnya, di dalam gerak-gerik anggota badannya. Bagaimanapun dirahasiakan akan tampak pada gerak-geriknya, pada sikapnya. Pengenalan yang benar akan tampak pada gerak-gerik atau pada adabnya. Karena zahir itu adalah gambaran batin. Yang zahir itu sendiri adalah gambaran apa yang ada di dalam. Jadi tanpa kita suarakan, sebenarnya anggota badan kita itu atau perilaku kita itu akan memperlihatkan apa yang dirasakan oleh batin kita, kesadaran terdalam kita. Orang boleh berkata bahwa ia seperti ini, ia berkata baik, ia bilang tentang kebaikan, tapi jika di dalamnya buruk, mungkin mulutnya akan berdusta, tapi gerak-geriknya akan tampak dengan sendirinya. Bagaimanapun ia sembunyikan kebohongan-kebohongan itu akan tampak melalui perilakunya. Sedikit banyak pasti akan tampak. Maka biasa di dalam pengajaran tasawuf, kenapa amal batin sangat ditekankan, pengenalan batin sangat ditekankan, karena apa yang ada di dalam batin seseorang dengan sendirinya nanti akan tampak pada zahirnya. Kurang lebih seperti itu maksudnya lah. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lau khasya'a qalbu hadza khasya'at jawarihuhu." Jikalau khusyuk hati ini, kata Nabi, jikalau khusyuk hati ini, khusyuk pula semua anggotanya. Artinya maksudnya yang tampak di dalam hati itu akan tampak di dalam perilaku anggota badannya. Barang siapa mendakwakan dirinya telah kenal dengan Allah, mendakwakan maksudnya mengaku-ngaku bahwa dirinya telah kenal dengan Allah dan mencintai kepada Allah, sedang tanda-tandanya tidak tampak pada zahirnya, seperti banyak menyebut Allah, banyak berzikir, bersegera mengerjakan perintahnya seperti mengerjakan salat, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Tidak ada upaya bersegera untuk mentaati perintah Allah.
dan menjauhi larangan-larangannya, tidak menjauhi larangan-larangan Allah, dan berpaling daripada dunia dan lainnya, maka dakwanya itu, maka pengakuannya itu adalah dusta semata-mata, dan dia adalah orang yang munafik. Jadi sekali lagi, Allah akan berikan pengenalan, akan bukakan hijab kepada orang yang bersungguh-sungguh ingin menuju kepada Allah, yang sejak awal niatnya ketika ingin memulai perjalanan itu benar dan hanya untuk Allah, bersungguh-sungguh di tengah perjalanan selalu memohon pertolongan Allah jika ia terpeleset, jika ia bersalah, dan seterusnya, maka Allah akan bukakan hijab baginya secara bertahap, secara perlahan-lahan. Lalu kemudian ketersingkapan itu, kasyaf itu, atau pengenalan itu yang tempatnya ada di hati, sesungguhnya hakikatnya ada di dalam hati kita, itu dengan sendirinya akan tampak pada amal zahir kita. Bagaimanapun orang ingin mendustakan hatinya, ia mengatakan sesuatu yang tidak diyakini hatinya atau tidak diamalkan oleh hatinya, dengan sendirinya anggota badannya akan memperlihatkan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hati itu cermin. Ia akan memantulkan apa yang sampai kepadanya. Memantulkannya kemana? Memantulkannya lewat perilaku, lewat perkataan maupun perbuatan. Dalam dalam kata lain, melalui adab, melalui akhlaknya. Jadi akhlak yang baik merupakan pancaran dari pemahaman hati yang benar. Kurang lebih begitulah yang dimaksud musannif dan kemudian dijelaskan oleh muallim Haji Muhammad Sarni. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, berfaedah, mampu kita terapkan dalam keseharian kita. Artinya kita berusaha selalu, walaupun manusia itu tetap adalah tempat lupa dan kesalahan, tapi setidak-tidaknya kita selalu berharap berpegang kepada Allah, memohon pertolongan Allah jika kita salah, meminta ampun dan minta petunjuk selalu, dan diarahkan Allah ke jalan yang benar, sehingga apa yang kita lakukan kemudian benar-benar sebagaimana dikatakan mu'alif, bercahaya di awal, bercahaya pula di penghabisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.